Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar. Kembali lagi di Dongeng Dong. Ya, sekarang tanggal 15 Ramadan ya, tanggal 15 Ramadan. Yang katanya akan kiamat, ternyata tidak kiamat karena telah disebutkan oleh salah satu dai besar kita di Indonesia, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Kalau ternyata dukhan atau meteor itu, hadis itu palsu ya. Jadi itu adalah hadis palsu. Jadi hati-hati guys, kalau misalkan nerima yang namanya berita-berita heboh-heboh kayak gitu, jangan langsung dimasukin lah. Ya nggak kiamat-kiamat juga, soalnya kan Nabi Isa belum turun, Yajuj Majuj belum menghancurkan dunia, Dajjal pun belum turun. Jadi kali ini di podcast saya saya akan membahas tentang bagaimana turunnya Dajjal nanti sampai dia meninggal. Kan sebelumnya aku ngebahas tentang siapa itu Dajjal, dari mana keluarganya, dari mana asalnya. Sekarang aku akan membahas tentang kedatangan Dajjal di muka bumi, penyebaran fitnahnya sampai dia mati ya. Ya oke. Jadi sebelum Dajjal turun ke muka bumi, sebelum dia menampakkan diri, dia sudah ada di bumi sekarang, cuma belum menampakkan diri. Akan ada tanda-tanda sebelum dia itu turun, sebelum dia itu keluar. Tanda yang pertama adalah surutnya atau keringnya danau Tiberias. Jadi nanti danau di Tiberias itu akan surut atau kering. Dan buat informasi aja, kalau misalkan sekarang kedalaman danau di Tiberias itu sekitar 60 meter. Setiap 10 tahun sekali 5-10 meter danaunya surut. Setiap 10 tahun sekali. Oke. Sekarang 60 meter. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak lagi berbuah kurma-kurma di kebun kurma di Palestina. Informasi juga, sekarang kebun kurma di Palestina sudah tidak berbuah lagi. Mungkin karena efek daripada peperangan antara Israel, jadi tanahnya tidak subur lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah musim hujan selama 1 tahun penuh. Jadi setahun penuh itu setiap hari hujan terus, banjir di mana-mana, longsor segala macam, bencana banyak karena hujan terus ya. Selama 1 tahun. Di tahun berikutnya selama 1 tahun musim kering, musim panas, paceklik, nggak ada hujan sama sekali. Bahaya ya. Selama 1 tahun nggak ada hujan, bisa dibayangkan ya. Di tahun berikutnya selama 2 tahun akan ada musim hujan lagi, musim hujan tapi selama 2 tahun terus menerus. Akan lebih parah lagi, banjir, longsor segala macam, mungkin lebih parah karena 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun lagi musim panas, paceklik, orang-orang kelaparan, di mana-mana orang kelaparan, gak ada air segala macam, tanaman-tanaman tidak tumbuh, kelaparan di mana-mana. Disinilah Dajjal akan turun dengan berbagai fitnahnya. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun, akan menampakkan dirinya dengan bergunung-gunung makanan. Entah bagaimana, entah mungkin itu kiasan atau gimana, tapi dia Dajjal akan turun, akan menampakkan dirinya dengan bergunung-gunung makanan, emas dan air. Siapa yang menyembah Dajjal, maka dia akan damai hidupnya di dunia. Semua kebutuhan terpenuhi. Itulah pengikut Dajjal. Tapi barang siapa yang tidak mengikuti Dajjal, maka tanahnya akan tandus, tidak ada air, hidupnya susah. Tapi tenang, kita masih punya Allah ya. Jadi nantinya ketika Dajjal keluar, akan ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang yang sudah sesat, termasuk Israel segala macam, akan menjadi pengikut pertama Dajjal. Mereka akan jadi pengikut pertama Dajjal. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang masih menyembah Allah. Mereka masih percaya bahwa Tuhan itu Allah, tapi mereka mendatangi Dajjal hanya untuk meminta makanan, hanya untuk bisa hidup. Tapi tetap, saudara-saudaraku, tetap Allah menghitungnya sebagai wujud dari murtad. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang merasa pintar, sok. Khawarij itu adalah orang-orang yang menurut Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat pintar dalam beribadah. Ibadahnya sangat hebat, sangat-sangat hebat. Tapi ketika Dajjal turun, mereka akan murtad secepat anak panah yang melesat daripada busurnya. Karena kenapa? Karena kesombongan mereka. Jadi ketika Dajjal turun, mereka merasa kalau imannya sudah sangat kuat, ibadahnya sangat hebat. Mereka gak akan terpengaruh oleh sihir-sihir Dajjal. Maka mereka mendatangi Dajjal dengan tujuan untuk menantang. Dan ketika mereka bertemu dengan Dajjal, seketika mereka akan murtad. Seketika mereka akan tersihir oleh Dajjal. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, jika Dajjal telah menampakkan di muka bumi, jika kalian sudah mendengar Dajjal datang, maka pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Kunci pintu kalian, ikat perempuan-perempuan kalian, ibu, istri, anak, semuanya. Karena kenapa? Karena perempuan-perempuan nanti yang akan menjadi pengikut setia Dajjal. Perempuan gak akan mampu, karena mereka melihat anaknya kelaparan, melihat keluarganya kelaparan. Mereka gak akan tega. Mereka akan mengorbankan iman mereka, akan mengorbankan agama mereka demi menghidupi anak-anaknya. Jadi untuk perempuan memang sangat berbahaya. Maka itu Rasulullah menyarankan kita untuk mengikat erat para perempuan. Itu. Kemudian yang keempat adalah golongan orang-orang mukmin, orang-orang muslimin. Golongan ini adalah orang-orang yang tidak akan mengikuti Dajjal. Mereka adalah orang yang sangat-sangat sabar. Mungkin akan sedikit sekali dari jumlahnya. Karena mungkin orang-orang gak akan sabar dengan kejadian karena mungkin orang-orang tuh gak akan sabar dengan keadaan seperti itu. Pacar sudah lama. Sebelum Dajjal turun pun mereka sudah kelaparan, apalagi Dajjal turun. Ya, jadi lalu juga Rasulullah telah memberikan tips kepada kita jika kita gak sempat pulang ke rumah dan kita bertemu Dajjal. Nantinya Dajjal akan membentangkan tangannya. Di tangan kanan Dajjal akan ada kobaran api yang sangat besar. Sedangkan di tangan kiri Dajjal ada genangan air yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika kalian bertemu dengan Dajjal, maka pilihlah tangan kanan Dajjal yang memegang api. Masuklah ke dalam api tersebut dengan kepala terlebih dahulu. Niscaya kalian akan selamat, akan syahid. Ya, jadi begitu. Jadi nanti Dajjal di muka bumi ini akan menyebarkan fitnahnya, akan berpuasa selama 40 hari. Jadi hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan 37 hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Jadi mungkin jadi mungkin Dajjal di sini akan sekitar 1 tahun 2 bulan lah ya, 2 bulan lebih. Dan nantinya ketika Dajjal sudah berkeliling dunia, tibalah Dajjal di pemberhentian terakhir, yaitu di Mekah dan Madinah. Di situ Dajjal nggak bisa masuk karena sudah dihadang oleh para malaikat yang telah siap dengan pedang-pedang mereka, yang siap menghunuskan kepada Dajjal. Maka Dajjal tidak bisa masuk. Dajjal hanya menunggu di atas tebing. Dajjal menunggu di atas bukit, menunjuk arah Madinah dan Mekah itu sambil berkata, itulah istananya Muhammad. Dajjal menunjuk ke bangunan putih. Mungkin ini adalah Masjidil Aqsa, mungkin bangunan putih, sambil berkata, itulah istananya Muhammad. Dajjal gak bisa masuk. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya ke bumi sebanyak 3 kali. Setelah dihentakkan kakinya ke bumi sebanyak 3 kali, gempa bumi yang mengguncangkan bumi. Orang-orang munafik, orang-orang tidak beriman yang sembunyi di Madinah dan Mekah nantinya akan panik, kepanasan, pokoknya perasaan tidak enak. Dengan sendirinya mereka akan keluar dari Madinah dan Mekah dan sendirian dan menghadap pada Dajjal sebagai pengikut daripada Dajjal. Kemudian akan keluarlah seorang pemuda. Dalam riwayat ini masih pemuda ya, masih remaja, mungkin belasan tahun umurnya. Keluarlah pemuda yang menemui Dajjal.
sambil berkata, "Engkaulah Dajjal." Dajjal bilang, "Akulah Tuhanmu. Jika kau tidak percaya, lihatlah ke sana." Dajjal menunjuk kepada Dajjal menunjuk ke arah makam. Dan di makam-makam itu bangkitlah orang-orang yang pernah meninggal di sana. Orang-orang di sana kemudian berkata kepada keluarganya, "Wahai anakku, wahai istriku, wahai suamiku, wahai keluargaku, Dajjal adalah Tuhan kita. Saya dibangkitkan oleh Dajjal." Padahal yang dibangkitkan bukanlah manusia, melainkan jin yang menyerupai seperti manusia-manusia tersebut. Makin yakinlah pemuda ini bahwa ini adalah Dajjal. Geram dengan pemuda ini, Dajjal mengambil sesuatu seperti gergaji mungkin. Kemudian Dajjal memotong pemuda ini dari atas kepala hingga ke bawah hingga terbelah menjadi dua. Kemudian Dajjal berkata, "Bangkitlah." Maka pemuda ini menyatu kembali. Badannya terbelah dua. Setelah Dajjal berkata, "Bangkitlah," maka dengan serentak pemuda ini bangkit kembali dengan tubuh yang utuh. Tidak ada berkas darah sedikit pun. Dajjal berkata, "Wahai pemuda, aku telah membunuhmu dan telah menghidupkanmu, maka aku adalah Tuhanmu." Apa kata pemuda tersebut? Pemuda tersebut berkata, "Aku makin yakin bahwa kau adalah Dajjal. Setelah apa yang kau lakukan kepada aku ini, kau tidak akan bisa lagi membunuhku, wahai Dajjal." Maka seketika kemampuan Dajjal pun hilang karena telah membunuh si pemuda ini. Kalian tahu siapa pemuda ini? Kalian tahu siapa pemuda ini? Pemuda ini bernama Muhammad. Dia adalah seorang Mahdi yang kita sebut sebagai Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, nantinya akan datang seorang pemuda yang wajahnya sepertiku, namanya sama sepertiku, tapi akhlaknya tidak sepertiku. Jadi tidak mungkin ya ada orang yang menyamai akhlaknya Rasul, tidak mungkin. Jadi si Imam Mahdi ini wajahnya, namanya semuanya persis seperti Nabi Muhammad SAW, cuman akhlaknya yang beda. Pemuda ini dalam waktu 1 hari 1 malam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menguasai semua ilmu agama, dikuasai semuanya dalam 1 malam. Orang-orang mukmin tahu inilah Mahdi, maka orang-orang mendatanginya dan membaiat si Mahdi tersebut untuk memimpin mereka menghadapi Dajjal. Setelah itu mereka langsung mendatangi Dajjal. Di Israel, mendatangi Dajjal. Kemudian mereka mampir sholat asar. Dan di sini pun orang-orang mukmin tahu inilah tiba waktu di mana Nabi Isa alaihissalam turun. Maka turunlah Nabi Isa, dibawa oleh 2 malaikat. Di kanan kirinya ada malaikat. Masing-masing tangan Nabi Isa memegang sayap malaikat tersebut dengan rambutnya yang basah oleh air surga. Nabi Isa turun, berkatalah kepada Imam Mahdi. Nabi Isa turun, maka Imam Mahdi berkata pada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, silakan kau pimpin sholat." Maka Nabi Isa menjawab, "Tidak, wahai Mahdi, aku di sini datang untuk membela agamamu, maka akulah yang akan menjadi makmummu." Ini sangat istimewa sekali ya, karena di mana-mana kalau misalkan ada Nabi, maka Nabilah jadi imam. Tapi ini Nabi sholat di belakang si Imam Mahdi tersebut. Setelah itu mereka berangkatlah menuju markas dari Dajjal tersebut. Dajjal di dalam istananya mendapati laporan dari salah satu pengikutnya. "Wahai Dajjal, wahai Samiri, wahai tuanku, ada orang di luar pagar, ada orang di luar gerbang yang menantang kita. Bagaimana ya Tuhan?" Karena orang-orang menganggap si Dajjal ini ada Tuhan ya. Dengan sombongnya Dajjal berkata, "Saya akan temui, buka gerbangnya. Tidak akan ada orang yang mampu menghadapi kita." Dengan sombongnya seperti itu. Ketika si Dajjal datang ke depan pintu gerbang dibuka
terbelalaklah mata Dajjal melihat sosok Nabi Isa yang seketika itu juga melelehkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dan di situ pun Dajjal tahu sekaranglah tiba ajal dari dia. Dajjal lari kemanapun Dajjal lari, di situ Nabi Isa telah menunggu. Demi Allah, kalau Dajjal tidak lari, maka Dajjal sudah habis meleleh di situ. Kemudian ketika sudah pada puncaknya, Dajjal tidak sanggup lagi berlari. Maka Nabi Isa menghunuskan tombaknya, menusukkan ke arah jantungnya si Dajjal tersebut. Orang-orang kafir melihat hal tersebut, melihat Tuhannya mati, mereka semua bingung. Mereka semua kocar-kacir, lari ke sana kemari. Mereka semua lari. Mereka lari ke pohon harkat, bersembunyi di pohon harkat. Jadi nantinya semua batu, semua pohon semua batu, pohon, tembok semuanya akan memberitahukan kepada kaum muslimin, wahai muslimin, disinilah orang-orang Israel bersembunyi. Jadi sebelum itu tiba, orang-orang Israel sekarang sudah menanam pohon harkat, pohonnya orang-orang Israel, yang satu-satunya pohon ini tidak akan memberitahukan tempat persembunyian mereka. Tapi kita kan orang-orang muslim sudah tahu mereka akan bersembunyi di pohon-pohon harkat. Ya kita tinggal datangi saja pohon harkat, disitulah mereka sembunyi. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya telah binasa. Dajjal mati, dan kemudian Nabi Isa memerintah jadi raja di muka bumi selama 40 tahun. Semua orang Islam, semua orang jadi Islam. Islam masuk ke seluruh rumah-rumah dengan damai atau dengan kekerasan. Pokoknya semua Islam masuk, semua jadi orang Islam, jadi pengikutnya Nabi Isa selama sekitar 40 tahun. Ya, jadi begitu saja dongengan-dongengan pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya gue akan menceritakan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu akan muncul, menghancurkan bumi kita, membuat Nabi Isa menjadi bingung segala macam. Insyaallah dukung terus channel ini dengan subscribe, dengan nge-like fanspage-nya, dengan nge-follow Spotify-nya. Semoga bermanfaat. Semoga jika saya ada salah informasi atau salah kata, mohon diperbaiki karena itu keterbatasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.